Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Bapak Zulmi Fakihuddin Putra, SPD, MPD. Sini saya Muhammad Ihsan Wahyudi akan mempresentasikan terkait dengan proposal laporan akhir untuk Prodi D3 Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang dengan judul Analisis Karakteristik Minyak Atsiri Kulit Kayu Manis berdasarkan perbedaan metode destilasi, destilasi air dan destilasi uap air. Untuk bab pertama di sini ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Untuk poin pertama itu latar belakang. Indonesia merupakan negara penghasil kayu manis terbesar di dunia. Kulit kayu manis dari Indonesia sejauh ini memiliki pengaruh yang signifikan di pasar global. Menurut Southpark tahun 2005, Indonesia mengekspor sebanyak 37.192 ton pada tahun 2003 sampai 2005. Sebagian besar daerah penghasil kayu manis di Indonesia ini berada di Sumatera Barat, tepatnya di Pulau Tengah, dengan kemampuan produksi sekitar 1,5 ton per bulan. Namun saat ini Indonesia tetap mengekspornya dalam bentuk gulungan kayu manis yang memiliki nilai ekonomi yang cukup rendah jika dibandingkan dengan minyak atsiri, sehingga menyebabkan rendahnya kesejahteraan petani di daerah tersebut. Minyak atsiri kulit kayu manis biasanya diolah dengan destilasi untuk penggunaan secara komersial. Menurut Guetter tahun 1987, jenis metode destilasi yang digunakan merupakan faktor utama atau faktor yang terpenting yang mempengaruhi kualitas maupun kuantitas minyak atsiri yang dihasilkan. Destilasi air dan destilasi uap air merupakan metode destilasi yang paling umum digunakan. Namun, belum ada penelitian yang meneliti bagaimana kedua metode destilasi tersebut mempengaruhi minyak atsiri yang dihasilkan. Oleh karena itu, berdasarkan gambaran ini, penelitian akan difokuskan untuk menganalisis karakteristik minyak atsiri kulit kayu manis berdasarkan perbedaan metode destilasi, yaitu destilasi air dan destilasi uap air. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada bagaimana karakteristik minyak atsiri jika ditinjau dari kadar air dan randemen. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana karakteristik minyak atsiri kulit kayu manis jika ditinjau dari sifat fisik yang meliputi densitas atau berat jenis, kemudian indeks bias, sorotan dalam alkohol, dan viskositas yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana hasil analisis kandungan dalam minyak atsiri kulit kayu manis yang dihasilkan. Kemudian untuk poin yang ketiga itu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu menganalisis karakteristik minyak atsiri jika ditinjau dari kadar air dan randemen. Kemudian karakteristik minyak atsiri kayu manis jika ditinjau dari sifat fisik. Poin yang ketiga yaitu menganalisis kandungan dalam minyak atsiri kulit kayu manis yang dihasilkan. Adapun bab kedua yaitu terkait dengan kajian pustaka yang terdiri dari dua poin yaitu poin yang pertama penelitian terdahulu dan kajian teori. Menurut Satro Hamijojo tahun 2002, minyak atsiri merupakan senyawa yang biasanya berupa cairan yang diperoleh melalui distilasi uap maupun distilasi uap air dari bagian tumbuhan seperti akar, kulit kayu, batang, daun, buah, bunga, dan biji. Beberapa karakteristik minyak atsiri yang paling menonjol adalah mudah menguap pada suhu kamar, memiliki rasa pahit, berbau harum sesuai dengan aroma tanaman yang menghasilkannya, dan larut dalam pelarut organik. Menurut penelitian terdahulu yakni Soryani dan Nurmansyah pada tahun 2009 di kebun percobaan Laing Solo, minyak atsiri di dalam kulit kayu manis berkisar antara 0,31 sampai 1,47% yang nantinya minyak atsiri ini dimanfaatkan sebagai pasta gigi, obat kumur, sabun, deterjen, lotion, parfum, dan krim. Kemudian terkait dengan kajian teorinya yaitu komponen utama dalam minyak atsiri kulit kayu manis adalah senyawa senamaldehid menurut Agusta tahun 2000. Kemudian pengujian indeks bias digunakan untuk menganalisis kemurnian minyak menurut Sudarmaji 2007.
di mana nilai indeks bias di sini akan meningkat pada minyak yang memiliki rantai karbon panjang dan terdapat sejumlah ikatan tangkap menurut Ketaren 1997. Artinya, semakin panjang suatu karbon dalam senyawa hidrokarbon, maka nilai indeks bias akan semakin meningkat. Kemudian terkait dengan bab yang ketiga yaitu metode penelitian, di sini metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Maksud dari penelitian kuantitatif di sini yaitu penelitian yang didasarkan pada pengumpulan data dan analisis data berbentuk angka ataupun numerik untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol fenomena yang diminati. Kemudian alat penelitian yang digunakan di sini yaitu satu set distilasi, kemudian densitometer untuk analisis densitas, kemudian ada refraktometer untuk analisis indeks bias, viskometer untuk analisis viskositas, lagu ukur untuk analisis kelaratan dalam alkohol, dan instrumen GCMS atau gas kromatografi mass spectrophotometry. Di sini digunakan instrumen GC karena bahan yang akan kita gunakan dapat diuapkan atau memiliki suatu volatilitas atau mudah menguap. Kemudian yang kedua itu ada bahan penelitian yaitu kulit kayu manis yang diperoleh dari bukit tinggi. Kemudian ada aquates dan etanol dengan konsentrasi 70%. Terkait analisis data, di sini dilakukan beberapa analisis yaitu kadar air, rendemen, berat jenis atau densitas, kemudian indeks bias, dan larutan dalam alkohol serta viskositas dan kandungan dalam minyak atsiri yang dihasilkan. Adapun bab 4 yaitu rancangan jadwal pelaksanaan yang terdiri dari beberapa poin. Yang pertama itu tempat pelaksanaan. Tempat pelaksanaan terkait dengan penelitian ini akan dilaksanakan di Laboratorium Operasi Teknik Kimia 2 dan Laboratorium Analisis Instrumental Gedung AKI, Gedung Teknik Kimia Politeknik Deli Serdang. Terkait dengan waktu pelaksanaannya, di sini penelitian akan dilaksanakan pada bulan Januari hingga bulan Mei tahun 2024 dengan rancangan jadwal sebagai berikut. Untuk bulan pertama, yakni bulan Januari, akan dilakukan beberapa kegiatan, yaitu preparasi, kemudian dilanjutkan dengan pengeringan kulit kayu manis, dan stress reduction kulit kayu manis atau pengecilan ukuran kulit kayu manis. Kemudian untuk bulan yang kedua yaitu dilaksanakan atau dilakukan kegiatan yaitu destilasi menggunakan metode destilasi air, kemudian dilanjutkan dengan destilasi uap air, dan yang terakhir yaitu ada penyimpanan minyak atsiri. Kemudian melanjutkan dari bulan sebelumnya dilanjutkan pada bulan Maret, yakni untuk minggu pertama dilaksanakan penyimpanan minyak atsiri sesuai kegiatan pada minggu sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan analisis rendemen minyak atsiri yang dihasilkan yang sudah dilakukan penyimpanan tadi, kemudian yang minggu yang ketiga yaitu analisis densitas dari minyak atsiri yang dihasilkan, dan minggu terakhir yaitu analisis indeks bias dari minyak atsiri. Dilanjutkan pada bulan yang keempat, ya, bulan April, ya. Untuk minggu pertama masih tetap melanjutkan analisis viskositas, analisis indeks bias dari minggu sebelumnya, dilanjutkan dengan analisis viskositas selama 2 minggu, dan analisis kelaratan dalam alkohol yang dilakukan pada minggu keempat bulan April. Kemudian dilanjutkan untuk bulan yang terakhir, yaitu bulan Mei. Di sini dilakukan beberapa kegiatan, yakni pertama, analisis kadar air dari minyak atsiri yang dihasilkan, kemudian dilakukan dengan analisis kadar formaldehyde yang tadi menggunakan alat atau instrumen berupa GCMS. Kemudian minggu yang terakhir itu ada pembuatan laporan akhir. Nah, di sini terkait dengan pembuatan laporan akhir dilakukan mulai dari minggu pertama pada bulan Januari sampai penelitian itu selesai, yakni minggu terakhir bulan Mei. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.